kepada Ibnu Ummi Maktum untuk mengumandangkan azan. Ya. Kemudian setelahnya adalah Bilal, menunjukkan bahwa untuk waktu subuh ada 2 waktu azan. Nah, azan yang pertama itu tentu belum masuk waktu subuh. Belum masuk waktu subuh, nanti kita akan bahas. Adapun azan yang setelah waktu sholat, karena dalam sebuah hadis disebutkan Nabi SAW pernah suatu ketika bersama para sahabatnya, beliau berada di sebuah kemah, ya, setelah melakukan peperangan, bangun bersama para sahabatnya, ya, dan tidak ada satupun yang bangun dari tidurnya melainkan matahari sudah terbit. Maka Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk adzan. Kemudian mereka pun sholat sunnah qabla subuh, atau sholat sunnah fajar. Kemudian setelah itu Bilal iqamah, dan setelah itu Nabi SAW sholat subuh, menunjukkan bahwa bisa untuk itu. Ala kulli hal, ya, bahwa perbedaan itu tidak terdapat pengaruh, ya. Yang kita gunakan adalah azan berarti boleh dipakai secara asal adalah pemberitahuan waktu masuk waktu sholat. Akan tetapi misalkan apabila di suatu tempat, ya, misalkan sudah dikumandangkan azan, dan azan hukumnya adalah fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Kalau apabila tidak ada yang azan maka berdosa semuanya. Ya, apabila sudah ada azan maka sudah mencukupi, ya, pada suatu wilayah. Kalau kita misalkan dalam sebuah perjalanan dan belum ada yang azan di suatu wilayah tersebut dan kita mau sholat, dan kita sholatnya itu sudah, misalkan zuhurnya sudah lewat awal waktu, jam 1 misalkan, kita mau azan, ya, itu boleh-boleh saja, ya. Adzan dulu, kemudian setelah itu iqamah. Begitu juga berlaku bagi musola-musola yang kecil, sudah terwakili sebetulnya adzannya dengan masjid-masjid yang besar. Akan tetapi kalau ia mau adzan pun tidak masalah karena hukumnya adalah fardu kifayah. Adapun iqamah adalah i'lamun bil qiyami ila shalah. Pemberitahuan bahwa, ya, salat akan segera ditegakkan dengan zikir atau lafaz yang khusus. Yang menjadi perbedaan nanti pada lafaznya, kita akan bahas lafaz azan dan iqamah. Kemudian juga yang disunahkan bahwa azan itu dengan bacaan yang pelan, ya. Adapun pelan bukan kecil suaranya, maksudnya lambat, tidak buru-buru orang azan itu. Kalau iqamah dianjurkan untuk disegerakan, dipercepat, ya. Itu perbedaan azan dengan iqamah. Hukumnya tadi sudah kita sebutkan fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Wajib ada yang menyelenggarakan dalam suatu wilayah 1 orang yang azan, minimal, jumlah minimal. Dan tidak boleh ada, ya, mereka itu yang sepakat untuk tidak azan sama sekali. Yaitu adalah fardu kifayah. Kalau mereka tidak melakukan sama sekali di suatu wilayah maka berdosa seluruhnya. Dan azan dan juga iqamah, ya, itu hukumnya adalah wajib, ya, tadi sudah kita sebutkan, bagi laki-laki saja, ya. Adapun perempuan, ya, tidak dianjurkan. Bahkan tidak boleh wanita itu azan di masjid, ya, yang untuk laki-laki, ya, tidak boleh. Tapi bolehkah wanita azan untuk
komplek yang di situ wanita saja. Dalam hal ini ya itu tidak menjadi anjuran, ya tidak disunnahkan. Ya, tidak disunnahkan. Itu sekitar pendahuluan tentang azan dan iqamah. Nanti kalau ada pembahasan yang dalam hadisnya akan kita bahas. Kemudian tentang muadzin sekarang, ya. Dianjurkan ya untuk muadzin adalah orang yang memiliki suara yang bukan yang keras ya, suara yang kencang ya. Ya, yang tinggi suaranya. Rafi'us saut. Nah, dulu azan itu dianjurkan seorang muadzin naik dulu ke tempat yang lebih tinggi. Adapun sekarang tidak, karena ada mukabbir as-saut, pengeras suara. Ya. Iya, sudah tidak dianjurkan lagi. Ya, ilatnya sudah hilang. Karena dalam kaidah fikih dikatakan al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wantifaan. Hukum itu ya, hukum taklifi boleh atau tidak, haram atau makruh atau wajib atau sunnah ya. Kalau hukumnya itu terkait dengan yang sifatnya bisa berubah, taghayyur, bukan yang sawabit, maka hukum tersebut berubah berdasarkan ilatnya. Ada atau tiada hukum tersebut. Contoh misalkan tadi di zaman dulu dianjurkan orang kalau mau azan naik ke tempat yang lebih tinggi. Ya. Dan juga dianjurkan juga menutup telinganya dengan jarinya supaya suaranya keras, suaranya kencang. Adapun di zaman sekarang ya tidak dibutuhkan lagi. Kenapa? Karena sudah ada pengeras suara. Begitu juga sebagian ulama mengatakan dalam sebuah hadis ada anjuran untuk iltifat. Iltifat itu menoleh ke kanan atau ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ada sebagian ulama mengatakan hukum itu untuk zaman sekarang tidak berlaku lagi. Sebab apa? Sudah ada pengeras suara. Wallahu a'lam bishawab. Itu diantaranya. Kita akan bahas hadis yang pertama supaya ada hadis yang kita selesaikan ya, minimal satu hadis pada malam hari ini. Saya bacakan matannya terlebih dahulu, teks bahasa Arabnya. An Abdillahi ibni Zaidin an abdi rabbihi radhiyallahu anhu. Qala tafa bi wa ana naimun rajulun faqala taqulu Allahu akbar fadzakara al-adhana bitarbi'it takbiri bighairi tarji' wal iqamata furada illa qad qamatis salatu. Qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaha la ru'ya haqq. Al-hadits akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Wa zada Ahmad fi akhirih qissata qauli Bilal radhiyallahu anhu fi adhanil fajri as-salatu khairun minan naum. Wa Ibnu Khuzaimah an Anas radhiyallahu anhu qala minas sunnati idza qala al-muadzinu fil fajri hayya 'alal falahi qala as-salatu khairum minan naum. Dibacakan terjemahnya. Dari Abdullah bin Zaid bin Abdul Habib yang berkata, ketika saya di dalam keadaan tidur, seorang laki-laki mengelilingi saya lalu ia berkata, sebutlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu ia sebut azan dengan mengempatkan takbir dengan tidak tarjih dan ia sebut iqamat dengan tunggal-tunggal kecuali iqamat shalah. Ia berkata, tatkala berpagi-pagi saya datang kepada Rasulullah SAW maka sabdanya, sesungguhnya yang itu adalah mimpi yang benar. Hadis dikeluarkan dia oleh Ahmad, Abu Dawud, disahihkan oleh Tirmidzi dan
2 kali, la ilaha illallah sekali. 2. Lafaz Allahu Akbar 2 kali itu ada riwayat pengulangan sekali. Dan Ahmad tambah di akhir kisah Bilal di azan fajar, as-sholatu khairun minan naum. Dan bagi Ibnu Utsaiman dari Anas yang berkata, menurut sunnah apabila muadzin berkata di azan fajar, hayya 'alal falah, hendaklah ia berkata as-sholatu khairun minan naum. Ya, dari hadis ini, ya, hadis ini digunakan sebagai pedoman azan dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullahu taala. Bi ghairi tarji', tanpa pengulangan. Pengulangan apa? Pengulangan lafaz syahadatain. Karena dalam hadis yang berikutnya, hadis Abi Mahdzurah, dan itu adalah hadis yang menjadi pegangan dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i menggunakan dalam mazhabnya yaitu azan Abi Mahdzurah dengan pengulangan lafaz syahadatain. Bagaimana perbedaannya? Kalau kita azan biasanya ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, tanpa pengulangan. Itu yang biasa kita pakai. Berarti orang Indonesia ketika azan menggunakan mazhab Imam Ahmad. Karena mazhab Imam Ahmad menetapkan hadis yang dipakai dalam bab azan adalah hadis Abdullah bin Zaid. Hadis Abdullah bin Zaid, hadis yang tadi dibacakan. Adapun dalam mazhab Imam Syafi'i adanya tarji', dan itu adalah hadis Abi Mahdzurah setelahnya. Bagaimana bacaannya? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tarji' dengan bacaan yang pelan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah tarji'. Ya, tarji'. Jadi tarji' itu mengulangi lafaz syahadatain. Dan yang banyak dipakai adalah hadis Abdullah bin Zaid. Ya. Kenapa yang digunakan adalah hadis Abdullah bin Zaid, atau sebagian ulama menggunakan hadis Abi Mahdzurah. Ya, para ulama menjelaskan, sebagian ulama ya dalam penjelasannya yang menggunakan hadis Abi Mahdzurah karena hadis ini datangnya belakangan. Ya, datangnya itu apa? Datangnya di akhir. Ya, datangnya di akhir. Sebagian lagi mengatakan yang menggunakan hadis Abdullah bin Zaid ya, tidak ya. Bukan berarti kemudian yang datangnya belakangan itu kemudian menjadi dalil bahwa itulah yang menjadi mu'tamad. Ya, menjadi mu'tamad. Nah, ini dijelaskan ya. Dalam hal ini tarji' tadi, nanti kita bacakan hadisnya. Pengulangan lafaz asyhadu alla ilaha illallah yang 2 kali dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ada dalam hadis Abi Mahdzurah dan tidak ada di dalam hadis Bilal. Hadis Bilal itu hadis Abdullah bin Zaid tadi yang mimpi itu. Ya. Nah, sebagian ulama mengatakan yustahabbu an yu'ta ahyanan. Ya. Kalau mau jadi tidak dibuang kedua hadis ini. Jadi di antara metodenya metode jamak ya. Kalau metode jamak berarti tidak membuang salah satunya. Berarti boleh kita kadang pakai hadis Abdullah bin Zaid, hadis Bilal, dan terkadang kita pakai hadis Abu Mahdzurah tadi, Abi Mahdzurah yang menggunakan tarji'. Di sini Ibnu Taimiyah mengatakan, "Madzhabu ahlil hadis wa man wafaqahum huwa taswiq kulli ma yathbut
taswigu kulli ma yathbut anin nabi fala yakrahuna syai'an min dzalik idza tanawwa'at sifatuh. Jadi beliau berpendapat boleh terkadang kita menggunakan ya yang satu dan yang lainnya. Ya, terkadang menggunakan yang ini, terkadang menggunakan yang itu. Karena dua-duanya itu sabit tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fahadha aslun lil Imami Ahmad mustamirrun fi jami'i sifatil ibadat aqwaluha wa af'aluha. Ya, jadi itulah tarji ya yang disebutkan tadi bahwa dianjurkan muadzin itu untuk mengulangi lafaz syahadat ya. Hadis berikutnya yang Abi Mahdhurah kita bacakan dulu. Wa an Abi Mahdhurah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-adhana fa dzakara fihi tarji' akhrajahu Muslim walakin dzakara at-takbir fi awwalihi marrataini faqat rawahul khamsatu fa dzakarahu murabba'an. Dibacakan terjemahnya. Dari Abi Mahdhurah bahwasanya Nabi ajarkan kepadanya azan. Lalu ia sebut padanya tarjih, dikeluarkan dia oleh Muslim, tetapi ia sebut takbir di permulaannya 2 kali saja. Sedang 5 meriwayatkannya dengan menyebutkannya 4 kali. Ya. Bagi sebagian ulama takbir yang 2 kali ya, dua kali penyebutan itu adalah tetap 4 lafaz takbir. Tetapi tidak dipisah. Nah, gitu. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu. Jadi itu dihitungnya 1. Ya, maka tidak dipisah. Nah, bagi yang mengatakan tadi tarabbu dengan dengan 4 ya, murabba'an dengan 4 kali, yaitu dengan dipisahkan lafaznya. At-takbir arba' marrat fi awalil adzan huwal mahfuz min riwayati thiqah. Kata Imam Ibnu Abdul Bar bahwa yang lebih kuat ya dari riwayat-riwayat rawi yang thiqah yaitu dengan 4 kali ucapan takbir. Itu adalah yang mahfuz ya. Wallahu a'lam bissawab. Tarbi ya. Tadi mengucapkan 4 kali ucapan takbir. Itu adalah amalan penduduk Mekah ya, amal ahli Mekah. Wa hiya majma'al muslimin fil mawasim wa lam yunkir dzalika ahadun minas sahabah. Ya. Yaqulul muadzin kata Imam Nawawi, yaqulul muadzinu kulla takbirataini binafsin wahid tadi. Jadi setiap 2 takbir itu dengan 1 nafas. Itulah yang disunnahkan. Jadi 4 kali takbir tetap ucapannya 4 ya, tetapi dengan 2 kali nafas saja. Ya, jadi tidak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, berhenti di yang pertama, enggak, tapi digabung. Allahu Akbar, ketika Allahu Akbar yang pertama jangan kemudian berhenti mengambil nafas. Nah, itu yang dianjurkan oleh Imam Nawawi ya, rahimahullahu taala. Baik, jadi kita tidak terlalu panjang pembahasannya, kita baca hadisnya. Kalau ada perbedaan pendapat baru kita sebutkan. Hadis yang ketiga. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala umira Bilalun an yashfa'al adzana syaf'an wa yutiral iqamah illal iqamata yakni illa qad qamatis salatu. Muttafaqun alaihi wa lam yadhkur Muslimun al-istithna'a walil Nasa'i amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Bilalan. Dibacakan silakan. Dari Anas dia berkata, diperintah Bilal supaya dia mendengarkan azan menunggalkan iqamah kecuali iqamah yakni Qad qamatis shalah. tapi Muslim tidak sebut kecuali. Walin Nasa'i
Bawahnya ada lagi? Ada lafaznya enggak? Walin Nasa'i menurut dalam Sunan Nasa'i. Nabi memerintahkan. Oh, ada keterangan di situ ya masuknya ya. Memerintahkan Bilal. Memerintahkan Bilal. Jadi di dalam lafaz yang pertama disebut dengan sigot majhul dalam bahasa Arab. Pasif kalimatnya, kata kerjanya, umira, diperintahkan. Bilal diperintahkan. Dalam riwayat yang muttafaq alaih. Tapi dalam Nasa'i disebutkan amara an-nabiyyu, dengan maklum. Nabi memerintahkan Bilal, disebut fa'ilnya. Kalau yang umira, fa'ilnya tidak disebutkan. Oke, dalam hadis ini apa yang bisa kita ambil? Bahwa untuk azan itu yaitu genap syafa'. Iqamah itu witir, ya. Witir maksudnya adalah genap, ya. Nah, disinilah yang kemudian sebagian ketika mengucapkan iqamah yang takbir, mengucapkannya dengan sekali. Ada? Iqamahnya begini, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ini merupakan bentuk salah paham terhadap hadis ini. Ya. Di mana kesalahpahamannya? Kalau dalam hadis ini kan disebutkan apa? Mengganjilkan iqamah. Diganjilkan, yutir, mewitirkan, ganjil. Jadi ketika azan ketika ucapan takbir setelah hayya 'alal falah apa? Azannya. Hayya 'alal falah. Yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan dua itu kan? Nah, sebagian mengira duanya itu diganjilkan jadi satu. Padahal ya itu sudah ganjil satu. Karena tadi dengan satu nafas. Satu nafas. Karena kalau mengucapkan, jadi kuncinya takbir biar tidak salah paham, ya kita ucapkannya dengan satu nafas. Jadi dihitung satu kali, tidak perlu dikurangi lagi. Di awal dua nafas jadi 4. Nah, ini 2 jadi 1 hitungannya. Isinya 2. Iya. Jangan sekali karena sudah ganjil. Setengah. Kalau diganjilkan. Nah, illa qad qamatis shalah, kecuali qad qamatis shalah. Itu qad qamatis shalah di lafaz azan ada enggak? Enggak ada. Maka di lafaz azannya tidak ada, ia menjadi hukum yang tersendiri di iqamah. Makanya tidak diganjilkan. Dia bacanya berapa kali? 2 kali. Oke. Itu jadi qad qamatis shalah 2 kali. Nah, ini saya bahas dari sisi bahasa. Banyak orang yang salah ketika mengumandangkan azan. Iqamah, maaf. Yang azan nanti kita mungkin mundur lagi sedikit. Karena bahasnya lagi yang ini, saya bahas yang ini dulu. Karena banyak yang keliru. Bacanya begini. Qad qamatis sholati, qad qamatis sholah. Sholati dengan kasroh. Itu menurut kaidah bahasa Arab, ilmu nahwu, itu salah. Yang betul adalah didomahkan, dimarfukan. Karena dia fa'il. Qomat itu fi'ilnya, predikatnya, as-sholatu subjeknya. Jadi fa'il. Qad qamatis sholatu, kalau mau disambung. Tapi kalau mau dipisah, qad qamatis sholah, qad qamatis sholah, itu boleh. Ya, kalau diberhentikan maka jadi hak besar pengucapannya. Tak marbutoh kan jadi hak besar. Tapi kalau mau disambung maka dibacanya tu. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Yang sering dikasrohkan. Tu ya. Nah, itu yang aman. Nah.
Jamaah pada protes kan. Udah di sekolah, udah ngaji. Pas jamnya ngaji dia nggak ikut. Ya. Ya. Dia nggak pernah disalahin. Kita share rekaman. Oh iya. Jadi yang 1 menit aja 1 menit. Ya. Makanya nggak tanya. Iya, Pak Ustaz. Itu di mana-mana, Pak Ustaz. Iya, saya dengarkan itu juga. Ya itu ya tentang apa iqomah. Kemudian ya azan ini kan iqomah jadi pembahasannya ya. Untuk iqomah juga tadi sudah dibaca disebutkan bahwa dianjurkan dipercepat iqomah itu. Ya, dipercepat. Allahu akbar, asyhadu an. Jadi dipercepat. Ya. Dipercepat. Yang kayak Allahu Akbar, asyhadu an la, ya kayak aja ini kan. Karena ya jangan ya. Ya. Nah, imamnya kelamaan udah nengok kanan nengok kiri. Maka sengaja Abi yang terakhir karena tahu komentar suka lama, Abi berdiri dulu di sini lama. Karena lama Pak Ustaz. Iya. Nah, sunahnya dipercepat. Dipercepat. Berarti ini nada ya. Ya. Meskipun dipercepat tetapi juga jangan sampai kehilangan huruf-hurufnya. Ya. Ada sebagian mempercepat tapi terlalu cepat juga. Jadi sedang aja, sedang tapi tadi dipercepat. Beda sama azan lah, kayaknya begitu ya. Kemudian juga dianjurkan, bukan dianjurkan ya. Kenapa kok dibedakan? Kenapa dibedakan? Karena secara asal begini. Secara asal bahwa kalau azan itu kan memanggil orang yang masih di luar. Masih jauh. Maka dilambatkan, kemudian dikeraskan. Ketika orang sudah masuk, sudah siap-siap mau sholat, maka iqomah dipercepat. Maka sebagian ulama mengatakan untuk iqomah pakainya speaker dalam aja. Untuk orang yang di dalam saja. Dan itu kalau tidak salah pun di kita ada peraturannya ya Pak. Jadi kalau apa? Enggak, maksud saya peraturan dalam Kementerian Agama itu untuk pengajian imam itu tidak keluar suara tidak keluar. Dan itu juga sebenarnya sesuai dengan fatwa yang ada di Arab Saudi Pak. Jadi jangan ini anti Islam, ini salah juga. Jadi bukan itu. Karena tadi iqomah itu tujuannya untuk orang di dalam. Begitu juga imam kan? Coba Bapak-bapak bayangkan, apalagi di Indonesia mohon maaf, satu perumahan kadang ada banyak banget musolahnya. Itu kalau suaranya imam keluar semua, waduh beradu-beradu Pak. Sono ada, sini ada. Kadang saya sholat Jumat, ini keluar dari tema nggak apa-apa sedikit. Saya sholat Jumat, ngimamin, itu masjid nggak beda jauh, suara yang di luar lebih kencang dari yang di dalam. Jadi kadang makmumnya bingung, ini imamnya udah kadang dari sujud bangun udah selesai belum? Keras banget, apalagi sengaja diarahin. Ya, jadi dianjurkannya begitu Pak peraturannya, dan itu juga yang saya baca fatwa dari Syekh Saleh Al Fauzan, ulama besar Arab Saudi. Beliau mengatakan untuk azan keluar, tapi iqomah dan imam itu dianjurkannya justru di sekitar masjid saja. Ya kan? Sekitar masjid saja karena memang untuk orang dalam kan. Nah, itu. Jadi itu hadis Anas, Bilal diperintahkan ya. Dan kita tahu bahwa muadzin di zaman Nabi SAW yang paling masyhur adalah Bilal bin Rabah. Sudah masuk waktu Isya belum, Mbak? Belum ya? Oh iya, belum boleh karena harus tepat waktu kalau Isya. Berarti kita satu hadis lagi, ini penting juga. An Abi Juhaifata radhiyallahu anhu qala ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa atatabba'u fahu hahuna wa hahuna wa isba'ahu fi udhunaihi rawahu Ahmadu wa Tirmidzi wa sahahahu wa Ibnu Majah wa jala isba'aihi fi udhunaihi
Wali Abi Dawud lawa unuqahu lamma balagha hayya 'alas salati yaminan wa shimalan wa lam yastadir wa aslihi fi sahihain wa asluhu fi sahihain. Sampai di situ silakan. Dari Abi Juhaifah dia berkata, saya lihat Bilal berazan dan saya ikuti mulutnya ke sana dan ke sini. Sedang dua jarinya di dua lubang telinganya. Diriwayatkan di Ahmad dan Tirmidzi dan disahkan dia. Dan bagi Ibnu Majah dan ia jadikan dua jarinya di dua lubang telinganya. Dan bagi Abu Dawud dia putar lehernya tatkala sampai kepada hayya 'alas shalah ke kanan dan ke kiri, tetapi ia tidak berputar badannya. Dan asal riwayat ini di dalam Sahih. Ya. Ini menjelaskan kepada kita kaifiyah adzan. Jadi dianjurkan bahwa yang adzan adalah pertama yang suaranya bagus ya, suaranya keras. Ya. Kemudian di sini dianjurkan juga memasukkan jarinya ke kedua telinganya. Apa tujuannya tadi? Karena kalau di seperti itu ya, dia nggak terganggu dengan suaranya, sehingga suaranya keluar tidak ke dalam. Ya. Kemudian juga di sini untuk lafaz hayya 'alas shalah itu adalah melakukan iltifat ya, menoleh, walam yastadir, tetapi tidak sampai berputar badannya ya, jadi tetap mengarah kepada kiblat. Itu karena dianjurkan menghadap kiblat diantara sunnah ya muadzin ya. Jadi wallahu alam ya, hadis ini sebagian ulama tadi mengatakan karena sudah ada pengeras suara maka tidak dianjurkan, tapi wallahu alam ya, apabila dia mengamalkannya pun tidak masalah. Karena ini hadisnya sabit dari Nabi SAW dan dia mengharapkan itu adalah mendapatkan ganjaran mengamalkan sunnah ya. Jadi nanti kalau ada yang adzan ya, adik-adik misalkan ya, dipraktekkan tadi hadis yang tadi. Ya, dimasukkan tangannya ke telinganya, suara lebih keras suaranya. Ketika hayya 'alas shalah ya, menoleh ke kanan, dan begitu juga hayya 'alal falah. Ya. Ke kanan hayya 'alas shalah, kemudian ke arah kirinya ketika hayya 'alal falah. Kalau di sini tidak disebutkan ya. Jadi hanya hayya 'alas shalah ke kanan dan ke kiri. Apakah gitu juga berlaku kepada hayya 'alal falah ya? Wallahu alam, nanti apakah nanti ada hadis yang berikutnya. Atau suaranya diputar Bos. Hayya 'alas shalah. Atau yang kita pahami sebelumnya, kalau hayya 'alas shalah ke kanan, Iya, hayya 'alal falah kiri. ke kiri. Tapi hadisnya Belum ketemu. Ya, kalau di sini hanya bentuknya umum kan? Pokoknya ketika hayya 'alas shalah ke kanan dan ke kiri. Nah itu. Jadi ini sebetulnya bukan, makanya ini sebetulnya bukan sesuatu yang sifatnya ta'abudi. Ta'abudi itu artinya harus seperti itu adalah ibadah. Karena tujuannya adalah ghoyah. Ada tujuan tertentu, maksud tertentu gitu. Apa? Suaranya supaya lebih terdengar, lebih keras, lebih kemana-mana. Nah sekarang udah ada itu, tawa itu kan, udah cukup. Ya sudah cukup. Tapi kalaupun yang mau mengamalkan, silahkan. Mudah-mudahan dengan itu dia mendapatkan pahala mengamalkan sunnah ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu sholat isya. Pertanyaannya ditunda saja pekan depan ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Saya ucapkan terima kasih banyak pada yang sudah hadir. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya sebagai pahala nanti di akhirat kelak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.